Selamat jumpa lagi bersama dengan saya, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Tual, Ibu Rosalina Afia Rahabeat, di mana pada saat ini saya akan melakukan refleksi terbimbing pada modul 2, yaitu coaching, proses coaching, di mana saya akan melakukan proses coaching ini bersama dengan teman saya, rekan guru saya, Ibu Katie Rahail, dalam proses coaching di saat ini. Terima kasih. Selamat siang, Bu Katie, Bu Fani. Selamat siang. Saudara serius kan? Ya, ketemu berdiri di belakang hujan. Kita bisa bicara sebentar ya, Bu Katie. Di sana bisa, Bu Katie? Ya, silakan. Boleh, bocah. Kalau begitu lebih ketemu di ruangan di dalam dia katanya. Bu Fani, ya. Bapak nggak bilang. Oke, mantap. Selamat siang Ibu Ocha. Oke, jangan marah, beta terpaksa tadi ganggu Ibu sementara dengan Ibu Fani. Beta minta Ibu waktu untuk ketemu cerita-cerita sedikit. Ya nggak apa-apa Ibu Ocha. Kita cuma berdiri-berdiri lah nonton-nonton anak-anak berlari-berlari di tengah hujan tuh. Iya, jadi begini Bu Katie ya, kita panggil Ibu Katie karena kemarin waktu ujian sekolah pelajaran bahasa Indonesia selesai itu, beta mau masuk mengawas jam kedua itu, tapi beta lihat kayak ada sesuatu yang mengganjal kah, ada sesuatu yang senyaman di Ibu pung hati, karena memang terlihat bahwa Ibu ekspresi sedikit berubah. Iya, jadi memang bahasa Indonesia hari pertama ya ketemu. Iya. Beta waktu itu memang agak kesal. Masalahnya ketemu soal bahasa Indonesia yang berubah nih. Jadi beta begitu masuk di kelas mengawas, baru beta kaget kalau soalnya berubah. Jadi soal yang beta susun sesuai dengan soal yang ada, jangan anak pakai untuk ujian. Itu yang bikin beta kesal. Jadi mungkin itu yang jadi hal sehingga beta mau panggil Ibu di saat ini. Jadi mungkin itu yang menjadi tujuan beta mau panggil Ibu untuk ketemu diskusi. Berarti Ibu sudah tahu beta mau panggil untuk apa, begitu. Iya. Jadi beta sebenarnya hari itu beta mau waktu selesai mengawas beta mau sampaikan ke Ibu, ya curhat-curhatan begitu toh. Jadi beta mau sampaikan ke Ibu, cuma beta lihat juga Ibu hari itu ada sibuk mengawas, mungkin capek apa. Jadi beta langsung ya beta urungkan beta punya niat saja. Nah, kebetulan hari ini pas Ibu sampaikan bahwa Ibu mau perlu dengan beta, ya Ibu beta terima kasih juga karena memang hari ini Ibu sudah panggil beta, ketemu diskusi tentang yang beta mau sampaikan ke Ibu pada saat itu. Jadi semoga saja lewat ketemu diskusi hari ini beta bisa dapat solusi untuk mungkin kedepannya ketemu bisa lebih baik gitu. Iya. Jadi Bu Katie, sebelum ketemu diskusi lanjut, beta mau kasih tahu bahwa terkait ketemu diskusi di saat ini, beta akan melakukan perekaman. Nah, perekaman ini beta lakukan untuk tujuan pembelajaran. Tapi hal-hal pembicaraan yang terkait dengan diskusi ini tetap beta akan jaga kerahasiaannya antara Ibu Katie dan beta, yang akan kemana-mana. Jadi Ibu Katie bersedia kan? Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya toh selagi tidak merugikan saja toh, yang penting ketemu baik-baik saja lah gitu. Yang ketemu sampaikan juga hal-hal yang memang benar-benar terjadi toh Ibu. Jadi cuma seperti yang tadi disampaikan bahwa mungkin yang ketemu dapatkan itu mungkin solusi saja, dapatkan solusi supaya mungkin kedepannya ketemu bisa lebih baik lah. Oke, jadi berarti beta akan tulis ini ya,
dari apa yang Ibu sampaikan ini, bahwa tujuan ketong berdiskusi saat ini tadi Ibu sampaikan untuk apa ya? Mendapatkan solusi. Mendapatkan solusi terkait perubahan soal ujian. Perubahan Soal ujian bahasa Indonesia. Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Oke. Oke, itu beta minta maaf, beta tulis saya sehingga Ya, apa? ini menjadi ketong punya tujuan ya, tujuan daripada apa yang Bu Katie sampaikan menjadi tujuan daripada ketong pun percakapan atau diskusi kita saat ini. Nah, beta mau tanya Bu Katie, kira-kira bagaimana sampai soal itu dia bisa berubah itu, maksudnya ceritanya bagaimana itu? Nah, itulah beta sendiri juga sih tahu kalau soalnya berubah. Karena setidaknya kalau misalnya ada perubahan di sana, misalnya di kurikulum ataukah perubahan di tim penyelidikan, ya mungkin kotong ada dikasih tahu. Jadi ada pemberitahuan ke kotorang sebagai penyusun soal, tapi karena sing ada perubahan apa-apa, jadi kotong pikir saja mungkin ya soal seperti itu sudah yang nanti dipakai pada saat ujian. Ternyata beta kaget kalau sampai di sana lagi soalnya berubah. Oh iya. Jadi mohon maaf ya, kotong cerita tapi kadang beta tunggu beta tulis artinya supaya kotong tahu kotong pun diskusi saat ini ya. Jadi tadi ibu ceritakan bahwa soal mengalami perubahan. Nah, soal ini, soal bahasa Indonesia ini kira-kira yang susun itu siapa saja Ibu yang susun soal ini? Jadi soal bahasa Indonesia, kita tahu mata pelajaran yang lain, tapi untuk bahasa Indonesia itu disusun oleh tim MGMP Bahasa Indonesia SMA Kota Tua. Nah, setelah kotong susun, baru kotong bagikan ke masing-masing sekolah. Nah, di SMA 1, kotorang sudah langsung masukkan ke kurikulum. Nah, setelah sampai di kurikulum, lalu berapa hari setelah itu, Ketua MGMP dipanggil. Kebetulan Ketua MGMP ini kan pengajar SMA 1 Tual, dipanggil untuk disampaikan, dikasih tahu bahwa untuk semua mata pelajaran, khususnya untuk soal uraian, itu jawabannya harus minimal 1 kata. Nah, ketika Ibu Ketua MGMP kembali ke kotoran, jadi anto kumpul kotoran MGMP yang ada di jadi MGMP mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA 1 MGMP sekolah. Lalu anto sampaikan bahwa soalnya harus diganti lagi, khususnya soal esai harus diganti lagi karena soalnya terlalu panjang. Mengerti juga Ibu Ocha, kotong bahasa Indonesia ini harus ada penggalan-penggalan paragraf lah, penggalan-penggalan bacaan itu novel, cerpen dan sebagainya, ada puisi-puisi, lalu yang jelasnya mesti panjang. Tapi karena permintaan dari tim penyelidikan yang kaitannya dengan aplikasi, tuntutan aplikasi, maka kotoran harus berusaha supaya jawabannya minimal 1 kata. Akhirnya Ketua MGMP percayakan beta untuk susun lagi 5 soal pilihan 5 soal esai uraian dengan akan penjawaban yang tadi minimal 1 kata tuh. Yang bikin beta paling kesal itu karena pada saat itu kotong tinggalkan kotong pun jam mengajar di kelas 12. Kotong fokus untuk menyusun soal. Ternyata soal itu tidak dipakai. Yang bikin beta kesal. Yang pertama soalnya sudah berubah, terus yang kedua ya waktu yang kotong gunakan, kotong korbankan, kotong pun jam mengajar untuk datang susun soal padahal memang center pakai. Ibu Katie yang tadi Ibu Katie sampaikan itu berarti kita tadi ada tulis bahwa soal bahasa Indonesia ini kan disusun oleh MGMP Kota ya, MGMP Kota Tual Musyawarah. Jadi soal bahasa Indonesia disusun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran di Kota Tual. Nah,
soal ini disusun, pada waktu soal disusun, apakah sudah ada konfirmasi atau pemberitahuan awal bahwa soal esai yang 5 nomor harus memiliki jawaban yang satu kata, itu sudah disampaikan atau belum Ibu? Nah itu yang tadi kita sampaikan Ibu. Jadi memang dari awal belum disampaikan. Jadi tidak ada pemberitahuan bahwa soalnya harus jawabannya batas katanya itu minimal 1 kata. Belum ada pemberitahuan. Nah ketika Ketong sampaikan soal ke kurikulum, lalu berapa hari setelah itu baru guru dipanggil untuk dikasih tahu bahwa memang jawaban untuk soal esai itu minimal 1 kata. Jadi ternyata setelah memasukkan soal Ya. sudah beberapa hari. Jadi Ibu dong selaku musyawarah guru mata pelajaran untuk bahasa Indonesia ketika menyusun soal dan ini dibagikan ke ini ya sekolah-sekolah, masing-masing sekolah. Iya. Jadi Ibu don tahu saja bahwa sudah clear, tanggung jawabnya sudah selesai. Iya. Nah, nanti setelah itu yang dipanggil untuk menyampaikan bahwa ada perubahan kunci jawaban ini, itu tuh hanya di SMA 1 ataukah Iya. juga dari sekolah lain? Jadi kebetulan yang menggunakan aplikasi itu hanya SMA Negeri 1 Tual. Dengan demikian yang dipanggil cuma kotoran guru-guru di sini untuk batasan jawaban itu. Iya. Iya. Berarti sekolah lain ini Sekolah dong lain ujian tetap menggunakan soal yang tadi disusun oleh NGMP itu. soal yang disusun oleh MGMP Ya. yang tidak ada batasan kunci Tidak jawabannya. ada. Ya, tidak ada. Sedangkan kalau di SMA 1 menggunakan aplikasi. Ya. Lalu Karena ada batasan jawaban. dan Nah, jumlah kata. Ya. jumlah kata artinya bahwa soal esai untuk pertanyaan soal pertama untuk pertanyaan esai jawabannya hanya satu kata saja. Jadi minimalnya 1 kata. Minimal 1 kata. Nah, setelah ibu dan teman-teman mendapat konfirmasi terkait dengan esai hanya menemukan 1 kata saja terhadap jawaban. Apa yang ibu dan teman-teman selaku MGMP di sekolah lakukan, Ibu? Iya. Yang sudah disampaikan tadi bahwa yang dilakukan adalah kita buat perubahan. Oh iya. Tapi lalu perubahan itu harus disesuaikan dengan kisi-kisi soal. Karena kisi-kisi soal kita sudah masukkan. Nah, jadi yang melakukan perubahan soal ini siapa, Ibu? Kita dari MGMP sekolah. MGMP sekolah Ya. yang memasukkan ulang lagi soal lagi. Kita masukkan ulang soal lagi. Soal lagi Tapi untuk soal bahasa itu Indonesia. dia sesuai dengan kisi-kisi yang pertama. Oke, jadi kisi-kisinya tetap Tetap. kisi-kisinya menggunakan kisi-kisi itu tapi meramus soalnya soalnya yang- dalam bentuk Iya, yang lain. yang lain. Tapi kisi-kisinya masih dia relevan dengan Iya, kisi-kisi masih, tadi. iya. Jadi akhirnya memasukkan lagi soal. Masih Soal untuk esai saja? Untuk esai Ya, saja. esai saja dimasukkan lagi soal untuk tahap 2 ya? Tahap 2. Ya, seperti yang Ibu kita tulis di sini seperti yang Ibu jawab jadi di situ adalah tahap 2. Iya. Berarti setelah beberapa hari Ibu dorang langsung dipanggil oleh kurikulum ya, kalau tidak salah tadi. Tidak. Dipanggil dari Iya, tim pengeditan Iya. untuk merevisi Iya, soal. soal. Dan setelah itu waktu Ibu memasukkan soal itu kemana? Memasukkan soal tahap kedua ini kemana? Jadi kita semua masukkan dulu ke kurikulum. Oh ya, Dari kurikulum baru melanjutkan ke tim pengeditan. tahap 1 dan juga tahap Tahap 2. 1, 2 semua kita masukkan ke kurikulum. Baru kurikulum melanjutkan ke tim pengeditan. Iya. Seperti itu. Tapi yang tadi kan Ibu untuk soal untuk tahap 2 kan Ibu dan dipanggil oleh tim pengeditan menyampaikan bahwa karena tuntutan platformnya hanya menghendaki aplikasinya 1 kata itu kan tim pengeditan yang menyampaikan itu ke Ibu. Iya, tapi waktu itu tim pengeditan belum terima soal-soal. Jadi menyampaikan. Menyampaikan, mereka belum mendapat. Iya. Dari Jadi tahap bukan- 1 juga. Jadi yang dipanggil bukan cuma guru bahasa Indonesia, Iya. semua guru mata pelajaran yang ada di sekolah sini. Tapi Di waktu itu semester. belum mereka dapat soal yang tahap Belum 1 dapat. juga. Iya, belum dapat. Belum dapat juga. Belum. Tapi Ibu dong sudah memasukkan soal ke Masukkan kurikulum. soal ke kurikulum.
Nah, jadi waktu panggilan ini mereka belum dapat soal, Iya, belum. tetapi ibu dong sudah memasukkan soal pada Sudah, tahap iya, tahap 1. 1. Oke. Nah, setelah ibu dorang memasukkan lagi soal tahap 2, soal esai pada tahap 2. Nah, apakah ibu berkonfirmasi dengan tim pengeditan lagi? Nah, jadi kita sebenarnya tidak berurusan dengan tim pengeditan. Yang kita harus berurusan itu dengan kurikulum. Iya. Nanti dari kurikulum dia melanjutkan ke tim pengeditan. Oke, iya. Oke, jadi setelah ibu menyampaikan soal pada tahap kedua, maka ibu tahu bahwa clear ya, saya nggak ada masalah Iya. karena sudah sesuai dengan Sudah apa yang sesuai. tuntutan disampaikan oleh Tim pengeditan, pengeditan. iya. Jadi ibu saya mengecek lagi, tahu saja bahwa sudah ready ya, Iya. saya nggak ada masalah. Nanti pada waktu ujian baru ibu menemukan bahwa ada perubahan Ada tadi. perubahan tadi. Nah, yang ditakutkan itu perubahan itu misalnya soal yang mengalami perubahan itu tidak sesuai dengan kisi-kisi soal yang kita masukkan. Sementara kita menyusun soal itu berdasarkan kisi-kisi soal. Nah, kan kita di sekolah ini sesekali biasa ada pemeriksaan, supervisi. Nah, ketika misalnya kepala sekolah begitu melihat kita punya kisi-kisi soalnya di mana, dikaitkan dengan soal. No, kenapa sampai kisi-kisinya lain, soalnya lain? No, ibu kerja bagaimana? Ibu kan seorang guru senior. Bagaimana pekerjaannya seperti ini? Itu yang kita hari itu buat saya juga kesal. Jadi banyak faktor yang buat kesal hari itu. Oh iya. Jadi memang di sini di satu segi Ibu Katie juga sebagai guru senior, ya guru senior. Di satu segi juga setelah Ibu teliti rupanya soalnya tidak sesuai dengan kisi-kisi ya. Jadi ada alasan kedua itu soalnya tidak sesuai dengan kisi-kisi. Iya. Oke, memang hal seperti ini memang pasti siapa saja sebab kan bahasa Indonesia itu pasti menjadi baliknya tanggung jawab ibu toh. Ya. Sebenarnya untuk saya sebenarnya tidak ada masalah apabila ada konfirmasi kembali ke kita guru mata pelajaran. Jadi ya tidak ada masalah. Cuma pada saat itu tidak ada konfirmasi. Oke. Jadi terhadap apa yang ibu yang menjadi kekesalan atau hal yang sangat mengganjali ibu punya pikiran pada waktu soal ujian bahasa Indonesia itu, kira-kira sebelum ujian ini berakhir ibu ada perencana apa? Ya, yang beta rencanakan, yang jelasnya beta nantinya menyampaikan hal ini ke kurikulum. Kemudian beta juga menyampaikan ke tim pengeditan. Lalu ke MGMP juga beta harus sampaikan. Iya ya, jadi ibu ada punya rencana yang ibu mau lakukan terkait dengan masalah ini, dan memang apalagi sebagai rekan, teman, nah kalau sesuatu yang mengganjal dan ketong kan tetap atau kita senantiasa kan bersua di tempat ini satu dan yang lain. Jadi kalau memang ada hal-hal yang seperti ini yang terus tidak terselesaikan kan masih akan menjadi gap, ketidaknyamanan, padahal kita sebagai satu keluarga di sini. Oke, jadi ibu rencana mau menyampaikan ke kurikulum, tim pengeditan dan juga MGMP ya. Iya, begitu. Kalau ibu beta amati dari tadi ketong tujuan daripada ketong berdiskusi ini adalah untuk mencari solusi. Tapi dari ketong diskusikan tadi sebenarnya Ibu Katie sendiri sudah menemukan solusinya, adalah bahwa ada langkah, ada sesuatu, ada aksi, ada hal yang mau ibu lakukan. Jadi ibu rencana dalam waktu 1-2 hari ini ibu mau kemana ini menyampaikannya? Jadi dalam waktu dekat ini kita mau menyampaikan ke kurikulum. Yang pertama sekali kurikulum karena semua soal yang kita masukkan itu ya memang bermuara ke sana ya.
bermuara ke kurikulum, kemudian ke pengeditan, lalu yang lain ya kita juga mau bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan. Dengan kepala sekolah, iya. Jadi mungkin pada saat pertemuan kepala sekolah juga bisa menyampaikan itu pada saat pertemuan. Jadi itu jadi pembelajaran untuk bukan cuma untuk kita yang mengalami, tapi untuk semua lah. Iya, jadi terhadap persoalan yang Ibu alami saat ini ya, Ibu Katie alami saat ini, kira-kira Ibu mau melibatkan siapa-siapa saja dalam penyelesaian tadi nih, yang langkah-langkah yang Ibu mau lakukan ini. Yang beta libatkan itu ya, yang pertama memang ya kepala sekolah Iya. untuk penyelesaiannya, Iya, kepala iya. sekolah. Mm-mm. Yang tadi sudah disampaikan yang berkaitan dengan perubahan soal itu, kepala sekolah, kurikulum, tim pengeditan, Kurikulum dan tim pengeditan. MGMP sekolah. Iya, MGMP sekolah. Iya. Oke, iya. Jadi memang karena ini adalah sesuatu yang terjadi di sekolah, jadi memang ya itu yang harapannya adalah Ibu sudah menyatakan sebuah komitmen untuk melakukan sebuah aksi, yaitu melakukan pendekatan baik kepala sekolah selaku pimpinan di sini beta catat, dan juga kurikulum sebagai yang bertanggung jawab terhadap prosesnya, tim pengeditan yang juga terlibat langsung di dalam penyusunan soal itu ke aplikasi, dan juga adalah musyawarah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Jadi sebenarnya dari permasalahan ini itu kalau kita bisa simpulkan dia bermuara pada komunikasi ya, sebuah relasi. Artinya bahwa mungkin saja dari tim pengeditan mereka mungkin saja ya, karena ini kan Ibu belum kesana jadi nanti kita belum tahu, tapi bagi saya mungkin saja mereka berpikir bahwa ya langkah yang mereka lakukan untuk dapat menyelesaikan jumlah kerja daripada pengeditan soal memasukkan ke aplikasi. Jadi mungkin saja mereka tanpa mengkomunikasi, tapi mereka sebagai bagian bukan mengabaikan, tapi mungkin bagi mereka adalah untuk menyelamatkan proses ini dia bisa selesai dan tidak menjadi kendala, ya ta? Tapi hal yang diperhatikan di sini adalah hal komunikasi ya, komunikasi, karena memang komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting karena itu akan menimbulkan sebab salah berkomunikasi saja kan tadi yang seperti Ibu alami toh bisa saja mengalami hanya miskomunikasi yang hal sepele saja juga bisa menimbulkan menyebabkan banyak hal yang mengganjal yang kalau kita tidak cerdas mengelolanya akan menjadi sebuah dampak yang paling besar. Jadi dari yang kita bahas ini maka sebenarnya tujuan diskusi kita yang kita catat di awal tadi adalah untuk mendapat solusi terkait dengan kenapa terjadi perubahan soal esai pada ujian mata pelajaran bahasa Indonesia. Ternyata Ibu Katie sendiri sudah menemukan solusinya untuk mau melakukannya ya. Jadi itu rencana secepatnya yang Ibu lakukan itu ya? Secepatnya. Ya, dalam waktu dekat ini. Karena memang kalau kita mau berlama-lama untuk permasalahan ini, takutnya jangan sampai pada saat ujian ulangan semester lagi dia muncul lagi. Mengulang lagi ya. Oke, baik. Lebih cepat. Iya baik. Iya. Jadi sekali lagi beta berterima kasih katong sudah mendapat, katong sudah duduk bincang-bincang cerita. Tapi kiranya ini juga menjadi pelajaran bukan saja kepada Ibu Katie saja pada pelajaran bahasa Indonesia, sebab ada yang mengatakan peribahasa bilang pengalaman adalah guru yang baik ya. Jadi katong belajar semoga ini juga bukan saja masalah pada Ibu Katie tapi juga beta sendiri selaku pribadi. Misalnya ada hal yang harus saya pelajari dari sini, artinya sekecil apapun katong tetap melakukan komunikasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Beta berterima kasih banyak Ibu Katie katong diskusi yang luar biasa di saat ini.
Terima kasih ke Ibu Ocha sudah bisa perhatikan beta punya kesalahan pada saat itu lewat beta punya mungkin raut wajah atau apa. Beta minta terima kasih karena sempat panggil beta supaya waktu diskusikan pada hari ini, lalu beta juga merasa lega karena beta sudah menyampaikan juga ke Ibu Ocha kita bisa dapat solusi. Supaya ibu juga plong toh, plong masalah juga selesai, plong karena ketemu semua kan ya stay di sini satu keluarga di sini dalam tanggung jawab ini, jadi ya ini menjadi guru yang baik, tetap semangat Ibu Katie ya. Hal kecil itu tetap selalu ada kerikil, tetapi itu bukan menjadi halangan, tetapi ya menjadi motivasi untuk ketemu belajar untuk bangkit Ibu Katie ya. Iya. Iya. Banyak terima kasih Ibu Katie untuk diskusi ini. Ya, jangan sungkem-sungkem kalau ada hal-hal lagi yang mungkin beta bisa bantu, ketemu share, diskusikan. Pasti. Ya, beta tetap saja akan membuka diri. Oke, sukses selalu ya. Kebetulan Ibu Katie dong juga sukses mengajar pengajar kelas 12, ketemu ini masih fight, jadi ya tetap sukses juga buat anak-anak ke depan. Ya, terima kasih Bu Ocha. Iya. We're in paradise. Yeah, we're in paradise. Golden sands beat in my heart. I love the moonlight after dark. I got that feeling, got that feeling, got that summertime feeling, got that feeling, got that feeling, got that summertime feeling. Summertime feeling. That summertime feeling. I wanna hit the road under a deep blue sky. I wanna feel the sunshine when you're by my side. Sipping on pina coladas or coconut on ice. We're soaking up the sun. Yeah, we're in paradise. Whispers through the trees. I got that feeling, got that feeling, got that summertime feeling. I got that feeling, got that feeling, got that summertime feeling. I wanna hit the road under a deep blue sky. I wanna feel the sunshine with you by my side. Sipping on pina colada and coconut ice. We're soaking up the sun. Yeah, we're in paradise. Yeah, we're in paradise. Yeah, we're in paradise.